Dan nanti salam dari Mas Menteri. Ya, salam kembali. Ibu untuk NTB. Saya berharap kerjasama antara pusat dan daerah semakin baik. Ya. Jadi, saya tahu indikator pendidikan di NTB berkembang cukup baik. Dan ini semua sekolah kan di bawah kami, Bu, kecuali SMK. Jadi SD, SMP, PAUD, SMA, SLB, keaksaraan, kesetaraan itu di urusan kami. Yang tidak masuk itu hanya SMK. Nah, tugas kami, kami punya aparat di sini, punya UPT, pimpin Pak Muhammad Irfan. Siap. Bu. Oke. Siap. Ini Kampung. nangis minta pulang ke sini, Bu. Ya, sampai nangis Bu Wagub. Ya, Betul Bu Wagub. Kami, Ya, karena betul. Kami punya prinsip mendekatkan dengan keluarganya. Ya, betul. Maka ya kita turuti untuk pulang. Ya, lebih efektif Pak Ya. kalau orang sini yang Ya. Ya. Siap Bu Wagub. Jadi supaya resiko lain tidak terjadi, Bu. Iya, betul. Itu Ini harus kita usah antisipasi. sebutkan resikonya apa. Harus diantisipasi itu. Nanti ada cabangnya di sana. Ya, cabang rumah di tempat lain. Jadi cabangnya satu aja, tidak usah pakai cabang. Iya, Siap, nggak usah. Jet. Ya. Itu saja. Nah, jadi ini kan menjelang PPDB juga, Ibu. Yang di bawah kewenangan Ibu kan SMA, SMK, SMP. Nah, saya berharap ini bisa Permendikbud kami bisa diikuti gitu. Dan ini Pak Sekdis, jumlah rombelnya di SMA, SMK mohon pastikan tidak melebihi. Jadi kami akan cut. Jadi mohon maaf, ini terjadi di mana-mana melebihi kapasitas. Jadi SMA itu kan maksimal nerima 12, ada yang nerima 15, gitu. Nah itu pasti karena tekanan dari pihak eksternal. Kepala sekolahnya takut, belum sewu mungkin dari aparat keamanan, aparat hukum yang menekan sehingga sekolah itu takut. Karena maunya di sekolah itu aja gitu. Nah kami pernah jadi kepala dinas pendidikan Jawa Tengah, Bu, anak buahnya Pak Ganjar. Saya pernah dilatih Pak Ganjar. Kalau Pak Jumer itu berintegritas, ngomong bener itu pasti orang yang ngomong bener, pasti orang yang bener. Nah, saya menghadapi tekanan dari berbagai pihak itu dengan aman. Jadi tidak terjadi gejolak yang dari Kapolda titip nggak keterima juga bisa menerima, yang dari Kodam juga bisa menerima, karena kita menyajikan data yang benar. Jadi mungkin itu kekuatan kita ada di sumber kita untuk istiqomah dalam menjaga aturan itu supaya masyarakat merasa terlindungi. Karena zonasi ini kami sudah survei di tempat lain, Bu, itu hasilnya baik. Jadi kami survei di SMA di Kota Semarang, kota kami. Dulu SMA 1 sampai SMA 5 itu yang meneruskan kuliah itu 97%. Tapi SMA 15 yang paling pinggir cuma 30%. Tapi sekarang dengan zonasi yang SMA top naik, SMA pinggir juga naik. Artinya banyak anak-anak pintar sekitar sekolah itu sekolah di situ. Akibatnya terjadi peningkatan mutu di sekolah itu. Lomba-lomba sekarang banyak dimenangkan sekolah pinggiran. Dulu pasti SMA 1, SMA 2, atau SMA 3 yang menang. Karena muridnya dari berbagai penjuru. Dan pasti yang sekolah di SMA 1 itu berasal dari kabupaten di luar Kota Mataram. Jauh-jauh Ya, jauh-jauh. Dan ternyata banyak anak hebat yang dari tempat yang jauh. Biar dia sekolah dekat rumahnya, menghebatkan sekolah itu. Semua sekolah harus hebat. Sekolah hebat. Nah, kemudian dengan cara menaati kuota itu, sekolah swasta jadi terisi. Jadi mungkin ibu punya yayasan, Pak Kadis atau siapa punya yayasan, Betul. juga ada kebagian murid. Betul. Gitu.
Iya betul, saya pembiayasan. Oh ya sekalian Pak Dirjen untuk sekolah di bawah NW semuanya ikut implementasi kurikulum Merdeka. Dan itu pembiayaan seluruhnya oleh NW Bu Wagub semuanya. Dan Jadi itu seluruh menjadi mitra Bu, mitra Ya. strategis nanti kami bawa ke nasional Ya. bahwa Yayasan Ibu melakukan intervensi kurikulum secara mandiri dan itu menjadi mitra kami. Ya. Ya harus lah. Iya, iya. Ya, dan swasta ini juga kan harus terus ningkatin kualitasnya. Karena kita nggak kuat juga mengangkat sendiri. Ya. Negara nggak kuat untuk memikul sendiri. Jadi ya, Iya. jadi Iya. keberadaan swasta ini penting sekali Iya. membantu pemerintah. Terutama kalau kayak di NTB, ini kalau bicara jumlah sekolah Sekolah. swasta, banyakkan swasta daripada Iya. Di mana-mana sama Bu, swasta. mana-mana. Lebih banyak sekolah swasta. Kemudian sekolah swasta yang paling terbanyak itu ada di Yayasan NW Pak Dirjen. Jadi, Ya, NWDI hampir 80% dari sekolah swasta kita. Iya. Ya. Usia terhadap NTB luar Iya. biasa ini, Bu. ya, ya karena Sebuah kakek dulu sih investasi jangka mendirikan. Iya. Dan alhamdulillah yang swasta juga kualitasnya juga bagus. Jadi banyak yang diterima di perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Nah, kita juga sedang menyiapkan manajemen talenta nasional itu. Manajemen Talenta. talenta. Jadi anak-anak terbaik dari penjuru negeri akan kita bawa ke Jakarta untuk bisa dipersiapkan mengakses pendidikan dunia, untuk terbaik dunia. Harvard. Konsepnya gimana tuh, Pak Dirjen? Jadi kita akan memilih champion-champion kelas 10, kelas 11, 12-nya dibawa ke sana. Dipersiapkan bahasa Inggrisnya supaya hariannya sudah Apalagi bagus. kalau anak-anak yang kurang Kurang mampu ya mampu. itu. Kalau yang mampu dia bisa disekolahin sama orang tuanya. Nah, iya. Tapi kalau yang nggak mampu. Dan sekarang kan KIP kita sudah majemuk Ibu. Jadi KIP kita dulu kan hanya 2,4 per semester. Sehingga anak-anak terbaik di NTB ini hanya bisa mengakses perguruan tinggi terdekat yang bisa dengan angka 2,4. Betul. Tapi sekarang sudah majemuk. Jadi anak-anak di NTB bisa yang KIP bisa ke UI, bisa ke ITB. KIP-nya di Indonesia selama ini memang 2, sekian juta itu semua rata. Sebelumnya, Iya, sekarang sebelumnya. sudah naik sesuai dengan tingkat kemahalan di perguruan tinggi tempat dia belajar. Oh, terus rekrutmennya bagaimana? Rekrutmennya lewat usulan biasa tuh. Dia mengirim mengelamar UI, ikut KIP. Oh, gitu. Gitu. Nanti ketika dia dapat KIP, diterima di KIP, otomatis diberi angka UI. Oh. Termasuk biaya hidupnya diberi angka Jakarta. Jadi di Dulu kan SBM 700 Ibu, biaya hidupnya. SBMPTN-nya apa gitu langsung lewat Langsung situ. lewat itu. Oh, oke. Terus biaya hidupnya sudah majemuk juga. Gitu. Jadi kalau dia hidup di Jakarta tidak mungkin dengan 700.000. Iya. Gitu. Kan tinggal dia bisa kompetisi nggak kan? Ya, Nah, ayo kalau dia kompetisi. bisa lolos, Nah. ya ini ya dia berhak gitu. kan. Harapan kita Ibu, kalau anak itu nanti dapat perguruan tinggi bagus, jurusannya bagus, dia akan cepat dapat pekerjaan. Yang kedua gajinya tinggi. Terus gaji tinggi itu akan dibawa pulang ke rumah, ke NTB. Mobilitas sosial keluarganya akan terjadi. Dia bisa beli sawah di belakang rumahnya, bisa investasi di situ. Gitu. Nah ini harapan Mas Menteri seperti itu. Jadi Iya. agar anak-anak Betul kita itu. terjadi mobilitas sosial. Betul. Gitu. Konkret itu. Jadi, sehingga sekarang memang tidak terlalu banyak, tapi angkanya naik tinggi. Jadi kalau misalnya di UI dia bayar 8 juta, bayar oleh KIP. Dulu hanya 2,4 sehingga dia tidak diterima tuh di perguruan tinggi mahal. Iya, iya. iya. Diterima di perguruan tinggi yang seangka itu. Nah, ini beberapa Tapi jumlahnya yang berkurang. jumlahnya tidak sebanyak dulu karena ya uang kita kan juga terbatas. Ya, jadi anak-anak yang tidak mampu dengan kemampuan yang bagus, dia Iya. bisa terjaring di perguruan tinggi. Jadi tidak. Baik. Kalau dulu dengan 700 ke Jakarta kan mungkin orang tuanya harus jatuh bangun untuk nambah. Iya, nggak sanggup. Ya, Nggak sanggup. betul. Nggak bisa. Sekarang biaya hidupnya sesuai. Banyak tuh yang gitu. Nggak
diterima, tapi takut nggak bisa. uang hariannya. Biaya bulanannya kan nggak kuat. Iya. Ya kalau putranya Bu Wagub kan tidak usah diberikan IP, Iya. tidak usah dia sendiri. Ya lah masa ya. Pak Dirjen sama sih sama putranya Pak Dirjen juga. Tapi dulu anak saya diberi beasiswa di SMA Taruna Nusantara itu. Kalau beasiswa cari sendiri kan bisa, Iya. gitu banyak. Tapi beasiswa. sekarang saya membiayai anak saya ke dokteran sampai SP saya dibiayai sendiri. Iya. Nggak minta ke negara karena waktu itu nggak bisa. Nah, kalau sekarang kan beasiswa juga, beasiswa luar negeri juga banyak. Banyak ya. Maka tadi anak-anak Ya, yang champion tadi dipersiapkan untuk mengakses pendidikan terbaik dunia. Iya, luar biasa. Karena kita masih kurang. Dari NTB banyak yang terjaring. Ya, ini Pak Sekdis bisa mendorong anak-anak SMA kita Iya, jadi untuk bisa jadi champion-champion. programnya harus kita manfaatkan Pak Sekdis. Jangan cuma dengerin programnya doang, tapi nanti yang terjaring sedikit, rugi kita. Tapi Pak Kadis, Pak Enulfo kan ada SMA Plus Pak Dirjen. Udah dipaparkan juga di kementerian. Jadi SMA Plus yang kita juga programkan adalah SMA keterampilan. Ada beberapa titik, 3 titik ya, 3 titik. Jadi mereka dibekali juga dengan keterampilan. SMA Plus yang Pak Direktur SMA sampaikan tempoh hari kan bagian dari program kita juga. Ada 3 titik di NTB Pak Dirjen, yang itu dikawal ya, kawal bersama ya, SMK Pak Plus. Sekdis itu nilai literasi numerasinya provinsi NTB gimana? Ya kita masih di bawah nasional ya Pak. Di bawah, Ya. tapi mencapai batas minimum apa belum? Belum. Belum. Kemarin literasi yang itu yang nomor 10 itu literasi masyarakat. Itu literasi apa itu? Masyarakat. Literasi masyarakat. Literasi masyarakat. Nah ini Kita kan numerasi sama Ini, literasinya kenapa Bu bisa Pak Kadis, pendidikan? Disdik dan UPT kami Ya. kolaborasi yuk. Ya. Tahun depan literasi numerasi TB-nya naik. Ya. Tadi saya umpamanya Pak. Betul, itu targetnya Pak Dirjen ke Kepala BPMP ya. Kalau tidak di out kan Saya Kepala geser. BPMP-nya Bu Wagub Apa ya. yang menyebabkan literasi itu rendah? Coba. ini kan faktornya banyak ini Bu aku Pak. Ya, yang Kan paling ini kan utama. baru ini kan. Satu tentu siswa kita ini kan tidak disiapkan dari awal untuk wacana-wacana yang untuk membaca wacana-wacana yang kompleks gitu ya. Jadi semata-mata selama ini kita terlalu fokus kepada hal-hal yang praktis pembelajaran. Hafalan. Ya hafalan-hafalan itu. Jadi untuk target ujian nasional dan sebagainya. Nah, begitu ujian nasional tidak ada. Nah, sekarang ini kan harus berlomba-lomba bagaimana anak-anak bisa siapkan. Jadi Maksudnya elemen yang dilihat dari Ibu literasi, Wagub, literasi itu apa? anak kita terbiasa mengerjakan soal yang jawabnya hanya 1-2 kata. Ya, Dua kata ya. Bukan Pangeran isi, ya. Diponegoro wafat tahun berapa? wafat tahun berapa? Itu masih Pak, saya paling sebel itu. Tidak ditanya mengapa Tanyain itu. Diponegoro memberontak. Nah, dia jawab pertanyaan gitu. Wah, mengapa Itu memberontak? dulu kan, kalau sekarang Iya. masih. Jadi Kalau- secara umum guru kita jawabannya 1 kata. Padahal seharusnya banyak kata sehingga merangsang imajinasi anak. Ya. Esai. Dia kayaknya menulis biasa berpikir kritis Bu. Misalnya itu kok pedagang itu kok fotonya bisa bagus ya, berpikir keuntungannya berapa Jawabannya. Ya. ya itu Bu Banyak jawabannya kan. jawabannya aja Tergantung sudut pandang. sudut pandang. Jadi 36 anak bisa punya jawaban 36, Dan itu harus dihargai semua. dihargai semua. Nah inilah yang kita belum sampai ke sana. Guru-guru kita masih Tuh, berarti Buat Ya. saya ini- speed. Ya, kita sudah siapkan tim Bu Wagub. Mas Bapak, kalau Ya, naik. siap Ada di Bapak. siap Bu Wagub, siap Bu Wagub. Ya. Siap. Jadi kita sudah persiapkan tim. Ini Pak Hari Nur Hadi, ini kemudian Pak Yuda, ini koordinator semua yang kita siapkan untuk menyongsong literasinya dengan tupoksi BPMP-nya. Dan tadi kita continue ya Pak saya mungkin belum dilibatkan Widya Prada kita itu untuk menaikkan literasinya. Tapi kita akan melakukan secara terus-menerus untuk menaikkan itu Bu Wagub dengan tim yang ada di BPPMP, kemudian nanti bersama dengan Pak Sekdis. Ya. Sama itu badan MBBM Badan. itu BBBM Ya. Pak, MBBM dari NTB yang kanan itu Pak. Yang kanan ini kita ZIWBK Bu Wagub. Ya, zona integritas. Kita menuju WBBM, insya Allah tahun ini
kita dapat Pak Dirjen, ya. Ya. Nanti bersama Pak Sekdis Pak, kita akan sama-sama, kebetulan di tetangga dengan teman itu. Ya. Bu Wagub juga teman sih sebenarnya Pak Dirjen, cuma Bu Wagub nggak ngomong, Bu. Bu Wagub, mohon maaf Uminda. Iya, dan kita juga dekat juga dengan Balai Guru Penggerak Balai Guru juga, Penggerak. Pak. Ya. Kita sudah rapat kemarin di dinas juga untuk mengakselerasi kebijakan-kebijakan. Ya. Insya Allah tekad kita tingkat literasi dan numerasi kita tahun depan mudah-mudahan. Tahun depan ya. Saya kan ini masih awal sekali. Tahun depan masuk ke 20 lah. Bilang literasinya rendah, itu kadang bingung. Karena ini baseline soalnya Bu Wagub. Ini kan baseline. Ini Ya. data awal ini. Ya. Kita data Masuk ke 20 Pak Dirjen, tidak juga ke 5 Kita ke belum terlatih itu. Ya kan baseline. Ya. Kita masuk ke 20 Pak Dirjen tahun depan, insya Allah masuk ke 20, tidak juga naik, tidak juga masuk ke 20. 20 itu jauh sekali. Berapa sih Pak Ses? Pak Ses berapa sih targetnya? Itu ya? Pokoknya meningkat. Meningkat. Oh. Meningkat. Enggak lah, Nah, harus maksudnya naik. elemen yang dilihat untuk literasi itu apa gitu? Maksudnya ngeceknya dari mana? Ya, nanti dari seluruh proses pembelajaran. Jadi dari sisi proses pembelajarannya, dari sisi Makanya berarti proses pemenuhan pembelajaran kita belum benar. Iya. Yang kita akan perkuat proses pembelajaran, ya kan Arya. Kemudian setiap saat kita kita ampuh gurunya Bu. Apa Bu Wagub. literasi numerasi tadi kita masukkan dalam profil dan rapor pendidikan provinsi, kabupaten kota dan satuan pendidikan yang bisa diakses oleh daerah, kemudian dibaca kelemahan kita di mana, diharapkan rencana kerja pembangunan kita, RKPD kita menjawab permasalahan di profil itu, khususnya terkait dengan pendidikan. Ya, lapor ini Bu Wagub, Pak Dirjen, sekarang juga sedang berproses penyusunan RKPD 2023. Hasil rakortek yang Pak Dirjen buat kemarin, ini sekarang sedang kita input untuk RKPD, termasuk indikator-indikator yang diamanatkan dari Kementerian. Jadi di samping untuk meningkatkan IPM di rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, juga kita ditagih ini yang literasi numerasi sudah ada 12 kalau tidak salah indikatornya. Ya. Tanggal Masukkan di RKPD ya, 2023. 23. Tanggal 27 sampai tanggal 29 kita mantapkan di BPPMP Bu Wagub. Apa yang dilakukan oleh Rakotek Pak Ses tadi. Kita sudah siapkan untuk memanggil kepala dinas, Bapeda, sekaligus kita input lagi, kemudian mau melakukan validasi, kemudian itulah rencana kerja di tahun 2023. 6 bulan ini dikawal oleh BPPMP Bu Wagub. Sampai ke RKPD-nya kan Pak Ses, ya dengan ukuran standar pelayanan minimal yang dipakai oleh kementerian Bu Wagub, ya. Mendagri. Ya, Mendagri, ya. Ya. Ya pokoknya angkanya itu jangan Ya. ya harus bisa Harus nomor 1, nomor 5. Gitu. Kami juga mau titip Ibu Percepatan. untuk sekolah penggerak kita dan SMKPK, mohon kepala sekolahnya dipertahankan dulu sampai sekurang-kurangnya 3-4 tahun agar bisa melakukan perubahan, besoknya dicontoh oleh tetangga-tetangga. Jadi mohon pertanyaan dulu karena kita perubahannya butuh waktu, tidak bisa sebulan, 2 bulan, semester, 2 semester, tapi itu sekurang-kurangnya 3 tahun untuk melakukan perubahan. Kita juga punya PR rata-rata lama sekolah. Ya. Itu makanya yang putus-putus sekolah ini kita dorong gimana supaya ikut paket-paket itu ya. Ini tahun ini BUP PAUD-nya sudah majemuk itu. Kami mengajukan lebih tinggi lagi tapi belum diterima. Sudah majemuk, jadi tiap daerah berbeda. Tahun depan insya Allah BUP kesetaraan juga majemuk. Yang bos sudah majemuk. Ya. Sudah majemuk. Jadi tiap daerah tidak sama. Dulu Sabang sampai Merauke sama. SMA 1,5 juta semua. Sekarang Papua itu nerima 3 juta. Karena jalan lebih mahal. Nggak tahu sih berapa Pak? 1,670. Nah, Nah, sudah di atas rata-rata. ada yang paling terpencil belum? 5 paling tinggi. Berarti tingkat kemahalan di sini sudah direspon oleh Nggak, di Sembalun atau apa bisa dikategorikan yang terpencil, bisa bosnya itu tidak sama dengan Lombok Timur. Jadi indeks kemahalannya dilihat per kabupaten. Ya, tidak sama Bu.
Ya cuman kan ada daerah seperti Iya. gunungan itu kan. Sisi. Nah, kalau mohon maaf ini pemerintah provinsi memberikan posda, maka mohon yang itu dimajemukkan juga. Yang karena kami dari pusat BPS mungkin punya data sendiri untuk di NTB misalnya Kabupaten Bima Pak, Kota Bima ya. Kemudian apalagi saya apa Lombok Timur atau Lombok Tengah itu punya tingkat kemahalan yang berbeda, oleh pemerintah daerah bisa diberi standar yang berbeda. Di kami di Jawa Tengah juga dibedakan. Banjarnegara dengan Kota Semarang berbeda karena kemahalannya berbeda. Jadi kami sudah mencoba untuk membedakan antar daerah supaya daerah lebih napasnya agak longgar gitu, tidak sesek ketika mengelola keuangan sekolah itu. Ya. Ya mudah-mudahan lah NTB antara lama sekolah literasi numerasinya bisa meningkat. Kami termasuk sudah 7 kali ke NTB, sudah termasuk daerah yang sering saya kunjungi NTB. Kesini lagi. Tapi pasti ke Mataram. Sudah sampai saya keliling ke Lombok, sudah keliling Bu. Dulu waktu mohon maaf membagi-bagi uang, saya datang ke sekolah ini, oh ini dapatnya layaknya 50 kasih 50. Oh ini 100 kasih 100, saya bawa uang cash Bu, waktu gempa itu. Oh, itu bentar. Jadi sekolah-sekolah SMK itu kami orang SMK, saya datang SMK ini pecahnya sekian, yaudah kasih 75 gitu kan. Ini agak berat, kasih 150. Bawa uang 400 juta habis sini. Ya, di luar yang gedung CSAID. Ya, sekolah di KLU. Ya, KLU. Jadi, kemarin kami membangun di Lumajang itu. Lumajang itu kami juga membangun di sana. Dari sosial anak-anak. Nah, jadi sebenarnya di NTB bisa juga sosial anak Pak Sekdis sukarela anak mengumpulkan untuk siaga bencana. Karena negeri kita itu negeri bencana. Jadi sumbangan dari anak-anak. Anak-anak. Itu biasanya kalau di sekolah swasta ada itu kayak Ya, Jumat Berkah itu ya. Mungkin dimanfaatkan Biasanya atau kita apa, itu di sini kita biasanya insidentil dan kalau sudah urusan sumbangan Resiko, Pak. cepat sekali Bu. Kemarin itu hampir 1,5 miliar kita dapat bencana yang di Sumbawa itu dari seluruh sekolah siswa ya sama Ya, selesai bagus itu kalau 2000. dibiasakan itu, maksudnya semampunya kan. Yang melatih anak juga rasa empati, solidaritas, ya. kepedulian, Betul. empati pada saudaranya yang sedang mengalami musibah. Oh, ya. Kalau untuk PAUD, guru-gurunya masih belum ada. Formasi yang berbeda. Ya, maksudnya iya untuk mereka kan PAUD kan ada nggak? Belum ada Pak. Yang lainnya. Kalau Belum. PAUD masih ya, Belum, guru-gurunya Bu. itu masih honor, masih Iya. gitu ya. Nah itu yang membuat Itu yang sering Prihatin. mereka apa audiensi gitu untuk PAUD. nah, Paling tidak kayak honor lah gitu statusnya. Iya. ya memang misalnya di bawah kabupaten kota, jadi kemampuan kabupaten kota juga tidak seragam. Iya. Dan mungkin berat juga kalau di masa sekarang. Sedang berbeda. Iya. Iya, sekalian mau lapor Bu Wagub hasil rapat Pak Dirjen, hasil rapat kita di Undram kedatangan Pak Wapres tanggal 30 sampai 31 Agustus. Jadi agendanya beliau konferensi internasional di Undram, kemudian yang kedua kunjungan bersama Mendikbud Ristek ke sekolah inklusi di Lombok Tengah dan sekolah penggerak kita Pak Dirjen, sekolah penggerak dan guru penggerak yang di Lombok Barat. Kemudian yang ketiga pertemuan Bunda PAUD se-Indonesia oleh Ibu Wapres tanggal 30 sampai 31 ya Bu Sri ya. Dan rapat finalnya nanti setiap minggu kita rapat untuk finalisasinya Pak Bu Wagub. Nggih. Ya. Banyak event di NTB. Nggih, siap. Efek kepada perekonomian. Ya alhamdulillah. Triwulan pertama kan di atas 7% kan. Pertumbuhannya. Tadi Sekolah saya sudah penggerak. bareng banyak buli-buli daripada masuk.
pasti di mana yang Billy Tawakal udah kami juga begitu. Kalau kemarin sempat di pandemi itu sepi, nggak ada orang. Tapi sekarang mungkin sudah mulai kedatangan itu, pasti perekonomian akan mudah-mudahan terangkat lebih baik. Sudah dijelasin ke Bu Wagub sekolah penggerak kita belum? Ya. Terus sekolah penggerak ini ada bos afirmatifnya Bu Wagub. Kemudian ada yang mencukupkan IT-nya apabila nanti ikut asesmen. Jadi ada pemberlakuan khusus untuk sekolah penggerak. Dan sekolah penggerak ini ditentukan kepala sekolahnya Bu Wagub, bukan sekolahnya. Jadi dimanapun guru kepala sekolah kemudian dia memenuhi persyaratan seleksi dan lulus sebagai kepala sekolah penggerak, maka disitulah sekolah penggerak. Ya. Jadi bukan dilihat dari sekolahnya, tapi performa kepala sekolahnya. Nah, kemudian yang kedua untuk guru penggerak, kita di NTB baru beberapa ya Pak Ses ya, yang lulus itu karena ketat. Nah, guru penggerak inilah pintu masuk untuk menjadi kepala sekolah, tidak lagi tes calon kepala sekolah, pelatihan calon kepala, tapi guru penggerak Bu Wagub untuk bakal menjadi kepala sekolah. Nah, kita inginnya dengan Pak Ses nanti kita ingin kawal betul guru-guru yang terbaik, kita bawa ke BPPMP bersama Sekdis untuk kita semacam satu ini Pak ya, untuk kita penguatan terus, pada akhirnya nanti pada saat mereka itu ikut guru penggerak, maka ada banyak guru penggerak kita yang akan menjadi kepala sekolah pada akhirnya. Ya. Karena kuncinya di situ juga, sekolahnya maju kalau kepala sekolahnya. Jadi sekarang kementerian sedang mendorong agar ada perubahan perilaku guru dalam mengajar khususnya. Jadi itu kuncinya ada di SDM gurunya. Kalau SDM gurunya bagus, insya Allah transformasi di bidang pendidikan akan bisa berjalan dengan baik. Jadi uang kita banyak diinvestasikan ke pengembangan SDM. Dan akan terjadi percepatan pembangunan kalau SDM-nya bagus. Ekonominya. Jadi ini Bu, kami sowan gitu. Kami menghadapi Bu ini dalam rangka satu silaturahmi. Ya. Yang kedua, Dan memperkenalkan kepala BPPMP yang baru itu Pak Dirjen, betul ya. Yang lagi agar capaian kinerjanya bisa bagus, bisa membantu pemerintah daerah bekerjasama dengan dinas pendidikan mengangkat layanan pendidikan di kita. Ya. Mau Iya, diawasi UPT siap. kami. Ya. Dan titip juga untuk Saya awasin terus. kerjasama Siap. kita Bu dengan Siap. pemerintah pusat. Terima kasih, NTB sangat bagus. Ke depan pasti kita terus akan bekerja sama untuk memajukan pendidikan di NTB ini. Saya Dirjen PAUD Didasmen Kemendikbudristek punya keyakinan di tahun 2020 LPMP Provinsi NTB meraih predikat WBK. Tahun ini Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi NTB mengajukan diri, mempersiapkan diri untuk meraih WBBM. Saya punya keyakinan akan bisa diraih oleh BPMP NTB. Melihat potensi yang SDM yang ada di BPMP, fasilitas yang ada, capaian-capaian prestasinya, sakipnya, WBBK-nya akan bisa diraih. BPMP NTB bisa, hebat. Terima kasih.